Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk cara-cara input soal pada aplikasi terbaru yang akan kita gunakan di SMA Dr. Sutomo Surabaya. Input soal ini digunakan dalam event-event seperti tengah semester ataupun sumatif akhir semester. Sebelumnya kita selama ini pakai Moodle, cuman untuk aplikasi ini dulu sudah pernah saya pakai. Terus belum sempat untuk ngajari, saya balik lagi, saya apa? Saya kita balik lagi ke Moodle. Jadi ya untuk sekarang ini saya ingin mengimplementasikan ke Bapak Ibu guru karena ada kemudahan di dalam aplikasi ini ketika Bapak Ibu guru input soal. Jadi pada dasarnya hampir sama dengan Moodle, ada beberapa jenis tipe soal yang disediakan. Cuman kalau di Moodle, kalau Bapak Ibu guru sudah terbiasa, mungkin itu akan terasa mudah. Tapi kalau sudah lupa nggak dibuka, ya apalagi caranya. Kalau untuk yang di aplikasi ini gampang, jadi tinggal copy paste aja. Tinggal intinya tinggal Bapak Ibu guru tinggal buat bank soalnya apa namanya, setting soal berdasarkan tipe soalnya berapa, setting presentasi poin atau nilainya berapa, kemudian input soalnya sudah selesai. Nanti untuk penarikan data soal bank soal itu tinggal saya pilih dan saya ujikan atau saya tampilkan ke siswa-siswi ketika event ujian. Untuk username, untuk link website dan username password akan saya share di grup nantinya ya. Untuk alamat itunya, websitenya itu adalah ujian.smadrsoetomo.sch.id garis miring ADM. Biar enter. Nah ini saya login adminnya. Saya akan mencoba salah satu buku, misalkan coba ya. Misalkan Pak Amirul. Nah, misalkan saya akan gunakan username Pak Amirul. Username atau emailnya itu ini. Ujian.smadrsoetomo.sch.id/. Emailnya ini, passwordnya 1234 bintang. Kemudian klik sign in. Nah, setelah berhasil login, maka akan muncul halaman utama. Nah, ini kan kecil ya sebelumnya. Sebelum kita mulai, ini kan tampilannya kecil. Kalau misalkan Bapak Ibu guru buka di laptop atau komputer, kecil banget. Ini Bapak Ibu guru bisa perbesar sendiri ya, karena ini bisa fleksibel. Bapak Ibu guru bisa perbesar sendiri, caranya itu tahan tombol kontrol, terus pakai scroll, di scroll gini. Atau juga bisa pakai pada menu yang ada sebelah kanan atas ini, garis-garis ini, kemudian ada menu zoom, tinggal pilih plus atau min. Untuk plus itu tambah besar, kalau zoom tambah kecil. Kalau yang min tambah kecil. Oke, setelah berhasil login akan muncul halaman utama. Halaman utama ini ada apa aja? Ada beberapa menu. Menunya ada apa aja? Data master, persiapan, pelaksanaan, evaluasi, setting. Menu yang ada di sini sama dengan menu yang ada di bawah, jadi nggak usah bingung ya. Dan kemudian untuk di aplikasi ini juga disediakan untuk ini apa namanya, bantuannya berupa suara. Jadi contoh misalkan ini, jika menemukan tanda gambar ini ya,
Jangan ragu untuk diklik, itu akan membuka jendela dunia. Maksudnya gimana? Coba aja diklik. Iya betul kayak begitu. Jadi dengan kita klik, kita bisa tahu info tentang suatu fitur di Extraordinary CBT Rosetta. Nah, intinya aplikasi ini sudah menyediakan, jangan khawatir kalau misalkan bingung, ini ada tanda ini. Nanti bisa diklik dan akan ngasih informasi. Gitu. Oke, langsung. Intinya pembuatan soal itu sebenarnya hanya pada menu persiapan ini. Menu persiapannya. Menu persiapan. Menu persiapan itu ada dua, ada kompetensi dan bank soal. Sebenarnya pembuatan soal ini bisa dibuat dengan dua cara, dua model. Saya langsung itu aja ya. Saya demokan. Jadi model pertama, model 1 itu kayak gimana? Model pertama itu pembuatan soal berdasarkan KD. KD itu apa? Kompetensi ya. KD. Misalkan jumlah soal 10. Soal nomor 1 gini. Soal nomor 1 sampai dengan 5 itu adalah KD 01. KD 01 itu apa? Misalkan ini kan Pak, ini kan punyanya Pak Amirul ya. Sejarah kemerdekaan misalkan. Ya. Soal nomor 6 sampai dengan 10 itu KD 02, yaitu adalah UUD, ya undang-undang sejarah pahlawan misalkan. Saya kan nggak tahu. Ini, nah, untuk modal pertama pembuatan soal itu berdasarkan KD. Misalkan soal nomor 1 KD 01, untuk yang 6 sampai 10 itu disetting ke KD 02. Setiap KD bisa disetting poin dan tipe soalnya. Ini tak kasih detailnya lagi ya. Soal, tipe soal, terus KD, jumlah, gini ya. Ini tak pindah ke sini. Nah, gini. PG yang ini MCTK misalkan gitu. Nah, kita tambahkan. How you seen it? Jadi misalkan gitu. Untuk yang poinnya itu misalkan ini 10, yang ini 20, bisa Bapak Ibu. Atau misalkan ini 7, ini 3, bisa. Jadi bisa disetting sesuai dengan tipe soal dan poinnya. Bisa disetting poin dan tipe soalnya ya. Ini yang model pertama, model 1. Terus yang model kedua gimana? Model kedua, ada lagi model kedua. Model kedua itu gini, pembuatan soal
berdasarkan jumlah soal, jumlah tipe, apa ya, jumlah dan tipe soal, berdasarkan tipe soal dan presentasi. Tipe soal dan poin berdasarkan presentasi. Gini misalkan gini, jumlah soal 20 ini apa aja. Ini tak copy aja, jumlah soal ya, lagi ini presentasi. Jumlah soal 20, presentase 100, presentase nilai sama dengan 100. Oke. Jumlah soal yang pertama, untuk soal ini 1 sampai dengan 5, tipenya PG. KD nggak ada setting KD. Jadi ini tanpa KD. Presentasinya berapa? Terus nomor soal 6 sampai dengan 10 PGK juga tanpa KD. 11 sampai dengan 15 itu misalkan IS, isian singkat, tanpa KD. Yang 16 sampai dengan 20 misalkan salah. Oke, ini ya presentasinya gini. Saya pengen itu total jumlah soal ada 20, presentasi nilainya totalnya ada berapa? 100 tuh. Totalnya 100, nilai 100. Saya pengen membagi ke 4 tipe ini. Jadi 100 ini saya bagi ke 4 tipe ini. Tapi saya pengennya beda. Silakan, bisa. Misalkan saya pengen 50% untuk yang PG. Silakan. Kemudian 10% untuk PGK. Terus 20%. 30% untuk isian singkat. 10% monggo silakan. Angka totalnya kita di sini nanti kalau totalnya harusnya ketemunya 100. Nah, harus sama 100, ini 100. Ya. Kalau misalkan ini Bapak Ibu guru isi 51%, kan kelebihan. Nanti merah di sini. Nanti nggak boleh, harus pas 100. Atau misalkan kurang 49, itu juga nggak boleh. Nggak bisa disimpan. Jadi harus pas 100 sesuai dengan presentasi nilai 100. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu. Model pertama seperti ini sesuai dengan KD. Yang model kedua sesuai dengan presentasi dan tipe soal. Monggo dengan Bapak Ibu guru pilih. Jadi pada intinya itu sebenarnya sama pembuatan soal ini, cuman beda cara. Beda cara ini juga beda penilaiannya juga, karena untuk penilaiannya model pertama ini penilaiannya berdasarkan poin yang dimasukkan ke dalam KD. Sedangkan yang model kedua ini langsung disisihkan ke tipe soal. Oke, langsung kita praktek. Oke, untuk pembuatan soal masuk ke menu persiapan. Bisa di sini langsung atau bisa di sini langsung. Kalau di sini nanti pilih bank soal. Kita coba untuk yang model pertama. Untuk icon gambar rumah ini ya kalau jenengan klik ini ke halaman utama ya, halaman home, halaman beranda. Jadi kalau misalkan kita ingin masukkan soal dengan model pertama,
Maka apa yang harus dilakukan? Harus membuat kompetensi terlebih dahulu. Harus membuat KD-nya terlebih dahulu. Dan kita setting. Kan kita kan mau membuat soalnya itu milih KD. Lah, kalau milih KD kalau belum dibuat kan gimana mau membuat soal sesuai KD? Jadi harus membuat KD-nya. Contoh tambah kompetensi. Untuk membuat KD tinggal pilih kompetensi terus tombol tambah kompetensi. Misalkan ini KD gini aja 10 sejarah nama kompetensinya gini aja sejarah nama ini terserah ya, pokoknya intinya menandakan kalau ini punyanya KD kelas 10 sejarah. Ini juga usahakan jangan ada spasi kalau ini. Setelah itu klik simpan. Nah, di sini bisa diklik ini. Ini ada kliknya. Untuk kode kompetensi sudah dibuat, tinggal pilih tambah item. Tambah item itu maksudnya apa? Ini kan KD sejarah. KD sejarah kelas 10. Nah, di dalam KD sejarah kelas 10 itu ada KD apa aja? Ada berapa KD? Gitu maksudnya. Jadi misalkan ini 01. Ini KD tentang sejarah Susan misalkan. Apa atau terlalu panjang ya, misalkan KD 1. Ini diperuntukkan untuk apa? Tipe soalnya. Bapak Ibu guru silakan pilih. Silakan pilihan ganda. Nah ini tadi ya yang saya maksud. Ada tombol atau ada icon ini. Kalau diklik nanti bunyi. Ini adalah target tipe soal. Jadi kalau kita set target tipe soal adalah pilihan ganda, yang bisa pakai kompetensi item ini cuman yang pilihan ganda dan nggak bisa dipakai oleh tipe soal lain. Nah itu ya. Jadi KD01 ini kalau Bapak Ibu guru setting untuk pilihan ganda ya itu hanya untuk pilihan ganda aja. Nanti ketika pembuatan soal atau input soal pengen KD ini digunakan ke tipe lainnya ya nggak bisa. Jadi kuncinya ada di pembuatan kompetensi ini. Oke, tipe soalnya saya pilih pilihan ganda. Total soalnya ada berapa? Tadi kan contohnya berapa ya? 5. 5. Poinnya berapa? Poinnya ada 7. Poin item salah mutlak. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya ini kalau salah, kalau siswa jawab salah, maka akan mengurangi. Contoh ini. Ini poin yang didapat peserta kalau dia jawab, tapi jawaban dia salah. Kita mau kasih poin berapa? Secara default kita set 0, tapi bisa juga kita kasih poin minus. Ini berguna kalau di dalam sistem kompetisi. Nah, gitu ya. Judul itemnya apa? Sejarah. Ceknya dulu tadi apa? Sejarah kemerdekaan. Judul itemnya itu, deskripsinya saya samakan aja. Setelah itu klik simpan. Oke, bertambah kan? Nah, ini bisa kelihatan. Terus saya tambah lagi KD02. Ini untuk soal MJDK ya, ini aja. Total soalnya 5. Poin itemnya berapa ini? 3. Namanya sejarah pahlawan. Sejarah simpan. Nah, KD-nya sudah terbuat. Sekarang kalau kompetensi sudah dibuat, langkah selanjutnya apa? Ke menu bank soal. Nah, ke menu bank soal. Menu bank soal ini ya. Tadi kan ini, setelah itu ke sini, bank soal.
ke bank soal, sebelah kanan ada tombol tambah bank soal. Kode bank soal, maka akan muncul isiannya. Kode bank soalnya apa? Misalkan Bapak Ibu guru mau diperuntukkan untuk apa soal ini, maka harus dikasih nama bank soal ini. Misalkan untuk SAS ganjil ya, harus sama ya. Ini nanti saya instruksikan ke UIS. SAS, jadi kodenya sesuai dengan event, sesuai dengan event yang akan dilaksanakan. Nanti contoh misalkan SAS ganjil strip ya, SAS strip ganjil strip mapelnya apa, strip kelas. Ini nanti fungsinya kenapa nggak harus gini, biar saya nanti mudah cari bank soalnya, biar saya mudah cari kodenya apa. Bisa teridentifikasi, bisa cari, oh ini memang untuk SAS ganjil, mapelnya sejarah kelas berapa, kelas 10. Dan saya nggak bingung, soalnya tampilan di menu admin itu bank soalnya itu banyak. Nah, kalau namanya nggak spesifik, saya bingung nanti. Bisa-bisa nanti saya salah ini nanti salah milih bank soal ya. Setelah itu pilih mapelnya sejarah. Urutan tampil. Nah, urutan tampil ini saya jelaskan juga. Tipe soal dan waktu pembuatan. Ini nanti ya akan saya jelaskan. Kompetensi ini kan kita membuat soalnya kan model pertama. Maka ya milih kompetensi yang sudah kita buat tadi. Apa kompetensi ini ya, tadi kan sudah buat kompetensi ini kan, tinggal diklik. Nah, setelah itu simpan. Oke. Bank soal SAS ganjil sejarah kelas 10 sudah terbuat. Tapi belum ada soal. Masukkan soalnya gimana? Nah, ini Bapak Ibu guru juga bisa ngeklik ini. Nanti bisa kelihatan detailnya. Tipe soal apa aja, yang diinput apa aja. Ya. Jadi KD ini kita balik lagi ke kompetensi ya. Tadi kan saya buat sejarah KD atau kompetensi sejarah kelas 10. Ya, di dalamnya ada KD01 sama KD02. KD01 itu judulnya atau deskripsinya tentang sejarah kemerdekaan. Untuk soal pilihan ganda. Terus yang KD kedua, judulnya sejarah pahlawan. Untuk soal mencontohkan dan sudah ada poinnya masing-masing. Maka soal yang akan tampil ke siswa itu ya hanya tipe soal 2 ini. Nah, tipe soal kedua ini. Tapi ketika Bapak Ibu guru nanti di bank soal pengen input tipe soal selain tipe yang sudah disetting di sini di kompetensi. Misalkan pengen masukkan isian singkat ya di bank soal. Tapi kan settingannya ini. Isian singkat itu nggak akan tampil di siswa. Kenapa kok nggak tampil? Karena setting untuk bank soal itu kan sesuai kompetensi, sedangkan kompetensi cuman kita masukkan 2 KD dan 2 KD itu tipe soalnya untuk pilihan ganda dan mencolokkan. Kalau pengen nambah ya tinggal tambah item buat KD berikutnya untuk tipe soal yang akan Bapak Ibu guru kehendaki. Bisa singkat misalkan gitu ya. Oke, balik ke bank soal. Tadi ini ya untuk detailnya. Kemudian cara masukkan soalnya gimana? Masuk ke tombol hijau ini ya. Jota daftar soal. Diklik. Oh ya, sebelumnya ini bisa diduplikat. Jadi kalau misalkan sudah terentry semua di sini, ini bisa diduplikat. Digandakan maksudnya. Terus misalkan pengen ganti kode bank soalnya tinggal diedit aja. Kalau misalkan pengen hapus ya tinggal dihapus. Tinggal untuk memasukkan soal tinggal klik daftar soal. Nah, nanti akan muncul halaman ini. Oke, tanpa soalnya tinggal klik yang tombol sebelah kanan ini, ada tombol tambah soal. Oke,
Kita masukkan soal-soalnya. Tadi kan apa ya? PG-nya ada 5. Nomor 1 sampai nomor 5. Ini pilihan ganda. Oke. Tipe saya pilihan ganda. Tadi kan kita setting ada baca pilihan ganda sama menjodohkan. Pilihan ganda tadinya ini ya. Pilihan ganda, terus kompetensi itemnya, sejarah kemerdekaan. Jangan lupa ya ini untuk kita masukkan contoh misalkan set misalkan soal ini jawabannya dimasukkan di sini. Saya ngawur ya. Nah, ini opsi jawabannya kan cuma 4 A, B, C, D. Kalau misalkan ada 5 sampai E tinggal ditambah aja. Kalau misalkan kelebihan tinggal dihapus saja tombol tong sampah ini. Terus kunci jawabannya apa? Tinggal diklik aja. Yang ini sebelahnya abjadnya ini. Setelah itu klik simpan soal. Nah, akan muncul notif hijau berhasil, data soal berhasil simpan. Dan akan otomatis nge-refresh ke halaman awal pilihan ganda. Jadi bersih ya. Kalau sudah berhasil disimpan nanti bisa ngelot ke halaman utama. Halaman utama defaultnya ini, balik kayak awal tadi. Pilihan ganda. Dah, nomor soal sudah kita yang nomor soal pertama sudah kita masukkan. Misalkan nih, Bapak Ibu guru masukkan tadi kan sudah disetting untuk kode bank soal ini kan menggunakan kompetensi. Sedangkan kompetensi kan hanya ada 2 tipe soal, pilihan ganda sama menjodohkan. Misalkan Bapak Ibu guru pengen masukkan soal tipe soal lainnya, orientasi singkat, bisa. Cuman kompetensi itemnya nggak ada. Ya. Dan itu nggak akan tampil di siswa. Jadi yang tampil di siswa sesuai dengan kompetensi, yaitu pilihan ganda dan menjodohkan kalau nggak salah. Ya, menjodohkan. Oke, kita coba soal yang menjodohkan. Ini kan tampilnya kayak gini ya, Ibu. Tutupannya, kompetensinya. Ini dikecilkan ya. Dikecilkan sampai ini bisa dipilih. Nah, kalau sudah gini baru bisa tampil. Oke. Soal menjodohkan. Nah, menjodohkan ini juga ada 2 ya. Menjodohkan ini ada 2, ada menjodohkan biasa, ada menjodohkan banyak. Bedanya apa sih? Kalau menjodohkan biasa, ini sepasang, ya memang sepasang sih, satu pasang. Jadi ini domain, ini kodomain. Yang bawahnya juga sama, domain, kodomain. Kalau pengen nambah pasangan tinggal klik tambah pasangan. Jadi satu pasang langsung sepasang. Tambah lagi, kalau kelebihan dikurangi. Ya, bedanya dengan yang menjodohkan banyak, sebenarnya sama. Ini juga bisa tambah domain dengan pasangan. Kalau pengen kurang ya silahkan kurang. Tapi untuk yang menjodohkan banyak ini bisa tambah kodomain tambah pasangan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Ini nanti bisa sebagai pengecoh. Ya, sebagai pengecoh. Jadi nanti opsi jawabannya nanti banyak. Oke. Oke, menjodohkan. Terus ini ada centang penilaian mutlak. Maksudnya apa ini? Maksudnya, jadi ketika anak-anak menjawab, misalkan ada 3 nih ya. Misalkan menjawab, ini kan ada 3 menjodohkan, 3 pasang menjodohkan. Anak-anak ini 2, ini posisinya kecentang ya. Anak-anak ini yang benar cuma 1 tok. Yang pertama ini. Dapat poin kan? Sedangkan yang 2 ini salah. Kalau salah berarti diamin. Dia mengurangi poin yang benar. Nah, itu. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang benar 1, yang salah 2 berarti kan min. Ya udah. Ya hasilnya pokoknya 0. Habis lah. Hasilnya habis. Habis kena salahnya tadi. Pilihan yang salah. Kalau misalkan dia benarnya 2, terus yang ini salah. Ya berarti nanti dikurangi. Poinnya dikurangi. Jadi itu mengurangi poin. Nah, kalau misalnya nggak dicentang, bias pokoknya anak itu benarnya berapa ya poinnya itu. Kalau dia benar semua, ketiga-tiganya benar, ya berarti poinnya penuh.
poinnya penuh. Tapi kalau misalkan yang benar cuma 2, ya berarti dapatnya kebagi itu tadi, nggak full poinnya, nggak dikurangi. Kalau menurut saya pakai yang tanpa centang aja, jadi nggak mengurangi poin. Tapi ya terserah Bapak Ibu sih. Oke, saya coba masukkan. Nah, ini saya coba masukkan contoh untuk soal yang ada gambarnya ya. Ada gambarnya. Coba soal yang ada gambarnya. Contoh. Saya cari gambarnya, ada gambarnya ya. Nih, soal yang ada gambarnya. Soalnya biar tambah enak. Anu gambarnya apa? Sejarah. Tuh gak ada gambarnya. Informatika. Nah, contoh inilah. Apa ya? Ini kan cuma contoh. Jadi misalkan ini yang ingin saya copy. Soal nomor 4 ini kan ada gambarnya. Copy kan, saya blok, saya copy. Terus saya paste. Nah, kok nggak sempurna? Ya, karena caranya gini. Kalau Bapak Ibu guru langsung copy paste, maksudnya langsung ngeblok dari awal ini, setelah nomor terus diblok. Nanti nomor urutnya ini nanti katut apa ya? Ikut terbawa ke format di soal ini. Jangan lupa untuk dihapus ya. Ini wajib dihapus, kalau nggak dihapus fatalan. Terus gambarnya kok nggak katut Pak? Nah, ini kan gambarnya jadi kayak gini, dihapus saja. Pokoknya intinya dihapus dulu. Nah, sampai yang tinggal yang ini aja kata-katanya. Gambarnya nanti tinggal di copy sendiri. Caranya gimana Pak? Diklik aja, terus di copy. Habis itu paste. Kok pancet Pak? Nah, kalau tetap biasanya gini, gambarnya ini tak rubah ke for ini apa namanya, wrap tag-nya tak rubah ke infront, pokoknya intinya bisa digeser ini. Nah, kalau yang sebelumnya kan nggak bisa digeser, pokoknya bisa digeser, tak copy. Nah, ini nanti biasanya baru bisa kertas. Ya, request dulu ya. Nggak bisa ini. Coba saya cari soalannya dulu ya. Kalau yang itu nanti berarti tinggal di snipping tool aja ya. Kita cari gambar lainnya, coba. Fisika ini biasanya ada ini. Nah, contoh soal ini. Misalkan nomor 3 ini ya. Tak blok, copy, paste. Nah, ini kan nomor urutnya kan ke bawah, dihapus ya, jangan sampai lupa. Dihapus. Tapi gambarnya kok gak ikut ke copy. Nah, ini dihapus dulu. Jadinya kan kayak gini gambarnya. Ini dihapus. Diklik terus dihapus. Gambarnya diklik lagi yang di wordnya itu. Diklik, copy, baru dipaste. Baru nanti gambarnya bisa terbawa atau terpaste dengan sempurna. Ini untuk ukurannya bisa disesuaikan ya. Yang penting jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Segini kekecilan, segini ya lumayan lah. Terus bisa digeser kiri, tengah, ke kanan. Pokoknya yang kelihatan pas lah. Oke,
Setelah itu pilih yang tadi, saya keliru saya. Tadi mau menjodohkan ya. Nah ini jangan lupa ya Bapak Ibu. Sebelum copy paste soal, pastikan tipe soalnya sudah dipilih dengan benar. Soalnya ketika ngeload ini saya refresh ya. Saya ngeload nanti tampilan awalnya pasti balik ke pilihan kakak. Jadi jangan lupa untuk dipilih dulu yang benar di sana. Ketika saya mau menjodohkan misalnya. Nah, ya tak copy ulang lah. Copy, hapus dulu. Ini tak hapus nomor urutannya. Ini gambar yang nggak sempurna ini tak hapus dulu. Terus saya balik lagi ke Word, gambarnya tok yang saya klik, terus saya copy, baru saya paste. Nah, baru ikut sempurna ya. Tak rata kiri. Tak kecilkan lagi. Nah, oke. Nah, kalau misalkan tetap nggak bisa Pak gambarnya Pak, di copy paste Pak. Ya wis, tinggal snipping tool aja. Contoh misalkan yang ini, tak snipping tool. Saya blok yang tok, oke. Saya copy, saya paste. Misalkan ada 2 gambar. Nah, udah selesai. Kalau snipping tool tinggal tinggal di crop terus di paste aja nanti di crop copy terus di paste aja biasanya langsung bisa. Oke, soalnya sudah. Untuk kolom jawabannya tadi ya. Penilaian mutlak atau enggak. Kalau penilaian mutlak kalau salah mengurangi poin. Kalau enggak dicentang akan mengurangi poin kalau misalkan salah. Misalkan apa? Sapi itu dead. Kambing itu jentik. Oke, setelah itu klik sim. Ya ini jangan lupa juga. Ini tadi kan pakai KD ya untuk kompetensi. Pilih ya, jangan lupa. Klik simpan. Oke, setelah itu tinggal memasukkan soal yang lainnya. Kalau pengen balik ke daftar soalnya tinggal ini ya, tombol back. Nah, nanti kelihatan poin namanya butir-butir soalnya. Ini untuk bank soal ini bisa dipilih kalau sudah lengkap jumlah soalnya. Bapak Ibu guru bisa ngeklik ini. Ada menu preview bank soal. Nah, menu preview bank soal ini seperti ini. Langsung ketata sesuai dengan urutan. Ini sudah ada soal beserta kunci jawaban. Dan ini bisa jenengan print. Tinggal cetak bank soal atau bisa disimpan ke PDF ya. Ini enak langsung buat bank soal beserta printout-nya juga bisa. Nah, jadi ini yang saya singgung tadi. Untuk saya kembali ke tampilan bank soal ya. Yang ini ya. Nah, jadi ini urutan penampilan soal bisa jadi berbeda dengan yang ada di soal. Di sini soal diurutkan berdasarkan tipe soal dan waktu dibuat. Jadi kalau intinya kan pembuatan intinya yang tampil di siswa atau ditampil di preview bank soal ini itu berdasarkan waktu pembuatan. Jadi yang pertama kali dibuat itu misalkan mengurutkan soal yang mengurutkan, terus soal benar salah itu nggak akan tampil di nomor 1, nggak akan. Karena yang tampil di nomor 1 itu tipe soalnya yang pilihan ganda. Ya, misalkan nih saya menjodohkan dulu yang tak masukkan semua, terus baru pilihan ganda. Pengennya Bapak Ibu guru menjodohkan yang pengen di nomor 1 ya nggak bisa, karena urutan tipe soalnya yang tampil pertama itu pilihan ganda, isi, listening, dan seterusnya. Itu ya. Tapi itu bisa diedit nanti. Oke. Nanti saya jelaskan lagi. Oke, bank soal sudah selesai dibuat. Bisa dicek lagi. Diceknya nanti bisa pakai preview bank soal ini. Jadi ini nanti yang akan tampil juga ke anak. Sama persis lah.
Cuman kunci jawabannya nggak ada kalau dia. Ini hanya sebagai gambaran preview bang soal dan bisa jenengan print atau simpan ke PDF. Oke, untuk model yang pertama sudah selesai ya. Model pertama sudah selesai. Ini jam. Oke, ke model yang kedua yaitu pembuatan soal berdasarkan tipe soal. Oke, langsung aja. Intinya sama kayak seperti ini prosesnya. Cuman nggak pakai KD gitu kok. Nggak pakai KD, nggak pakai setting KD. Tinggal Bapak Ibu klik tambah bang soal. Misalkan ini yang kelas 11 ya. Tadi kan kelas 10, saya buat yang kelas 11 sekarang. SAS ganjil sejarah 11. Pilih mapelnya apa? Sejarah. Nah, ini tadi ya yang salah singkat. Tipe soal dan urutan tampil berdasarkan tipe soal dan waktu pembuatan ya, sesuai urutan tipe soal ini ya dan waktu pembuatan. Kalau manual nanti bisa diurut sesuai yang Bapak Ibu guru inginkan. Nanti dikasih nomor urut. Di manual. Nah, misalkan soalnya ada 40, masa mau ngedit di nomor urutnya satu-satu ya. Ini langsung gini aja. Ya. Oke. Pilih mapel, urutan tampilnya biarkan ini aja. Kompetensi nggak usah dipilih. Nah, karena kita akan pakai model yang kedua, yaitu berdasarkan tipe dan presentasi. Nah, jumlah soalnya ada berapa ini? Jumlah soal ada 20. 20. Untuk apa? Untuk tipe apa aja? PG-nya 5, PGK-nya 5, terus isian singkatnya 5, benar salah 5. Oke. Nah, terus PGK 5, isian singkat 5, salah 5. Presentasinya berapa? Presentasi untuk PG-nya ini 50. 50. Ini saya isi 50 langsung. Enggak pakai persennya. Yang ini PGK-nya berapa ini? PGK-nya ada 10. PGK-nya 10. Terus isian singkatnya 30. Benar salahnya itu 10. Maka langsung ke jumlah dia. Nah, 100 hijau kan. Misalkan dia ini kelebihan, nanti merah. Kalau merah ini nggak bisa disimpan. Misalkan kurang ya juga nggak bisa disimpan. Jadi nanti kalau nggak pas, kurang atau lebih nanti merah dia. Tapi kalau sudah pas, hijau dan bisa disimpan. Oke, klik simpan kalau sudah. Nah, sudah ya kelas 11. Ini bisa diklik untuk detailnya. Tipe soalnya yang diinput itu berapa, terus settingan jumlah soalnya berapa, presentasinya berapa. Ini bisa jenengan Bapak Ibu lihat langsung. Ini juga bisa diduplikat, bisa diedit untuk misalkan mau dirubah lagi. Untuk masukkan soalnya ya sama, tinggal klik ke menu atau tombol daftar soal. Nah, tombol soal sama sih kayak tadi, tapi bedanya ini sudah nggak ada pilihan kategorinya. Ya. Terus pokoknya tinggal Bapak Ibu guru entry atau input soal berdasarkan sesuai dengan tipe soal yang ada. Ganda misalkan. C. Nah, terus pilihan ganda kompleks. Ini tadi ya, penilaian mutlak ini nggak usah dicentang. Kalau dicentang, kalau misalkan jawaban siswa ada yang salah, maka akan mengurangi poin. Ini nggak usah dicentang. Jawabannya, ya kalau pilihan ganda kompleks atau BGK, tinggal pilih aja jawabannya yang pertama. Nah, ini akan ngeload ke halaman awal ya, halaman defaultnya itu pilihan ganda. Mencontohkan ke banyak, tadi apa ya? So, isian singkat. Isian singkat.
Nah, 1 tambah 1 sama 1 tambah 1 sama dengan 2. Bisa ditambahkan lagi untuk jawabannya. Ini tak kasih 2 berupa kalimat. Cas sensitif ini fungsinya kalau Bapak Ibu guru centang maka akan lebih sensitif lagi jawabannya. Ada spasi nanti nggak boleh. Jadi misalkan jawabannya misalkan gini ya, 2 spasi 1, 2 1. Kalau nggak ada spasi nanti ya dinyatakan salah. Jadi cas sensitif ini mending nggak usah dicentang kalau saya. Oke, kalau misalkan nambah lagi boleh. Misalkan jawabannya bisa bermacam-macam. Pokoknya intinya itu jawabnya benar, tapi caranya berbeda. Ada yang dia caranya langsung ngetik angka 2, tapi dia ada juga anak yang ngetik secara kalimat 2 gitu. Bisa, kemungkinan bisa terjadi. Simpan. Soal selanjutnya benar salah. Benar salah. Karena ini juga sama. Oh ya, untuk soal yang ada gambarnya, Bapak Ibu guru juga bisa upload dari menu ini ya. Dari menu ini juga bisa. Misalkan soal apakah ini juga nggak usah dicentang. Kalau misalkan pengen nambah tinggal tambah aja, kalau nggak usah ya tinggal kurang. Oke, klik simpan. Nah, udah. Nanti sisanya ini coba saya hitung 4 aja. Oke, ada pilihan ganda kompleks, pesan singkat. Kita coba preview soal. Nah, ini ya. Ini urutannya akan sesuai dengan sistem ya. Jadi urutannya itu pilihan ganda, C listening, pilihan ganda kompleks juga. Jadi kan sudah saya inputnya kan pilihan ganda kompleks, dan singkat benar salah. Nah, diurut ya sesuai dengan tampilannya. Oke. Nah, ini cukup mudah untuk pembuatan soal ini. Cuman memang saya menjelaskannya terlalu panjang. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti Bapak Ibu bisa WA saya atau ke lab bahasa ya. Oh ya, sekedar info. Jadi misalkan soal ini soal yang di bank soal ada soal di kebetulan ada soal di bank soal ini ya, bank soalnya sejarah kelas 11. Saya mau soal ini saya copy ke mana? Ke bank soal lainnya. Bisa, caranya bisa. Jadi misalkan saya buat bank soal BKS sejarah. Nah, ini kan bank soalnya masih kosong. Ya, masih kosong ini. Saya ingin ngambil beberapa soal dari bank soal yang sudah saya buat. Nah, contoh saya mau masukkan soal yang ada di dalam SAS Ganjil sejarah kelas 11. Saya pengen ngambil ini. Pilihan gandanya. Boleh, bisa. Caranya tinggal Bapak Ibu guru masuk ke bank soal yang mau di copy. Nah, tapi nggak semua. Saya pengen cuma soal nomor 1 ini toh. Dengan pilih, pokoknya sesuai soal yang mana.
tinggal klik copy soal. Nah, setelah di copy ini kan muncul notif, kembali lagi ke bank soal, terus masuk ke bank soal yang akan dipaste soalnya. Nah, nanti ada menu ini paste soal. Nah, otomatis soalnya akan tergandakan di situ. Jadi nggak perlu input manual lagi, nggak perlu input tambah gini lagi. Jadi bisa copy paste soal yang beda bank soal. Oke, jadi nanti setelah bank soal ini Bapak Ibu guru buat dan sudah dilengkapi, maka saya nanti tinggal men-setting jadwal dan mengambil kode bank soal yang Bapak Ibu guru buat. Jadi usahakan nanti untuk kode bank soal ini disamakan formatnya sesuai dengan event, mapel, dan kelasnya berapa. Kelas berapa ya. Ini saya tinggal nggak keliru nantinya. Nanti akan saya saya minta kode bank soalnya apa untuk pembuatan jadwal yang akan dibuat yang akan dibuat nanti. Oke, sekian, terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan tinggal sampai WA atau langsung ke lab langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.